Oke, kalau udah dengar responnya jadi lebih yakin. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan Allah ya pada malam hari ini. Mohon maaf saya matikan videonya dulu karena menghemat bandwidth. Kayaknya lagi agak sempit ini sinyal di sini. Ya, jadi saya merasa sangat terhormat sekali bisa bicara ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman di forum pada malam hari ini. Ya, memang masih meraba-raba tadinya ya. Kita mau ngomongin wakaf arahnya kemana, tapi ya namanya ngobrol kan bisa ngalor ngidul dulu gitu. Nanti kita dapat ke tujuan yang penting produktif insya Allah. Jadi memang sejak setidaknya setelah Islam ini menjadi salah satu kekuatan bernegara gitu ya dalam bentuk formalitas bernegara, maka salah satu sumber pendanaan bagi negara Islam pada zaman dahulu adalah salah satunya wakaf ya. Selain zakat, infak atau sedekah, juga ada wakaf sebagai salah satu sumber dari pendapatan fiskal bagi negara. Kamu cinta sangat luas di Khaybar, kemudian diwakafkan dan seluruh hasilnya juga diberikan untuk kemakmuran umat Islam pada waktu itu. Kita juga pernah dengar kisah wakaf sumur Utsman, ya, di mana pada waktu itu di Madinah cuma ada satu sumur dan sumur itu dimiliki oleh satu orang Yahudi yang dia menetapkan harga yang sangat tinggi bagi penduduk Madinah yang membutuhkan air, sehingga hal itu sampai kepada Rasulullah dan oleh Rasulullah semacam dilelang nih siapa yang ibaratnya dari bagian sahabatku yang ingin membebaskan, ya ingin berdua denganku di surga, seperti itulah dengan motivasi-motivasi. Dan pada waktu itu Utsman tanpa panjang lebar langsung datang ke sumur tersebut dan membelinya. Dibeli sehari milik Utsman, sehari milik Yahudi, sehari milik Utsman. Dan pada saat Utsman memiliki sumur tersebut, maka diberikan kebebasan bagi seluruh penduduk Madinah yang membutuhkan air pada waktu itu untuk mengambil hingga cukup persediaannya untuk 2 hari, sehingga pada hari di mana sumur itu dimiliki oleh Yahudi tidak lagi banyak orang yang mengambil air karena memang airnya sudah punya stok gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam ini sudah cukup banyak ya kita dengar. Yang terakhir mungkin buat teman-teman yang berasal dari Aceh sudah langsung menikmati gitu ya. Kalau nggak salah semua jamaah haji yang berasal dari pemberangkatan Aceh itu mendapat tambahan uang saku, kalau nggak salah sekitar 1.500 real, itu setara hampir sekitar 5 jutaan, 5-6 jutaan, hasil dari pengelolaan wakaf Syekh Buga Asy, Syekh Yusuf Buga Asy, seorang scholar di Makkah yang memang memiliki tanah di sekitar Masjidil Haram, dan ketika Masjidil Haram itu diperluas, maka ditukar guling ke dekat daerah Ummul Qura, dan masih di Mekah juga di situ, dan itu dibangun hotel, dan setiap musim haji hotel itu penuh, dan biasanya orang yang di daerah situ orang-orang Turki. Nah, hasil dari pengelolaan hotel itu secara cash dibagikan kepada jamaah asal Aceh. Nah, ini salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang mungkin kita sudah dengar ceritanya dan sudah populer. Sengaja saya angkat untuk mengingatkan kita tentang betapa besar potensi wakaf yang ada. Nah, putus ya? Terputus sepertinya.
Kita tunggu Hilang saja. suaranya. Kita tunggu lagi. Terputus. Itu kemarin kuliah ya? Halo, Masih sama. nyambung kayaknya, Sorry, Mas putus Putra. sampai mana ya? Tadi Kenapa? sampai Mekah. Mekah. Ayo, Mbak Novi Hah? perhatikan nggak? Itu sampai mengangkat supaya Sampai Syekh Buga Asy bukan? Ya, betul. Betul. Lanjut, Pak. Ya, jadi Mas Put, jangan nyarain videonya. Berat. Berat kayaknya kalau nyalain video. Kita tutup. Gak apa-apa. Lanjut. Saya juga matiin video deh. Adanya perusahaan. Tapi lucu bisanya gambarnya Mas Putra jadi fotonya Mas Rama. Nggak tahu ini. Ini memang kalau user experience gini memang membutuhkan bandwidth yang solid memang. Karena itu langgananlah Strumnet dari Icon Plus. Gak. Emang bisa perorangan. Bisa lah. Wah, mantap. Selama punya rekening listrik bisa disambungkan. Boleh disambung dengan siapa gitu. Jadi emang wakaf ini yang mau disampaikan Pak Putra ini sudah sampai penunjukan Syekh siapa tadi itu? Monggo dilanjutkan Pak Putra. ya, Punten saya pindah tempat nih, cari sinyal yang agak kuat nih. Siap. Jadi wakaf terakhir tadi sudah sampai Mekah ya. Ya. Jadi gimana Syekh Buga Asy, seorang scholar dari asal Aceh yang bermukim di di Mekah, itu mewakafkan tanah dan tanah wakafnya itu mendapatkan menjadi bagian dari perluasan Masjidil Haram sehingga tukar guling di daerah Ummul Qura dekat kampus Ummul Qura di Mekah. Di situ dibangun properti berupa hotel yang dari pengelolaan hotel tersebut setiap musim haji semua jamaah haji yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam itu mendapatkan kurang lebih tambahan uang saku ya dari hasil pengelolaan wakaf tersebut sekitar 1.500 real atau 5 sampai 6 juta. Nah, cerita-cerita ini memang saya sampaikan dalam tujuan biar kita ingat tentang betapa besarnya potensi wakaf sehingga memang ini bisa menjadi kira-kira solusi dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Literasi tentang wakaf sendiri itu banyak tertulis di era kekhalifahan Ottoman ya. Jadi memang Ottoman ini cukup rapi dalam mencatat aset-aset wakaf dan pengelolaannya. Mungkin yang baru-baru ini kita kemarin juga dengar mungkin ketika ada pengembalian fungsi Hagia Sophia sebagai masjid yang dimana itu sudah merupakan wakaf dari Muhammad Al-Fatih bagi umat Islam dan di situ ada catatannya bahwasanya memang itu adalah wakaf dari Muhammad Al-Fatih bagi umat Islam dan memang sepanjang sejarah Ottoman kekhalifahan Utsman ini punya catatan yang cukup rapi ya. Bahkan yang terakhir proyek yang cukup prestisius itu membangun infrastruktur rel kereta api dari Syria, dari Damaskus menuju Mekah dan Madinah.
ya, menuju Mekah sebenarnya, tapi baru sampai Madinah kalau saya nggak salah, karena stasiun terakhirnya itu baru di Madinah. Dan itu dibangun secara keroyokan dengan sekitar 1.500 nazir wakaf pada waktu itu. Jadi ini termasuk proyek terakhir dari Turki Utsmani ya, membangun di mana pemerintah memegang langsung sebagai nazir dan menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan utama, ya, sumber pendanaan utama dari pembangunan infrastruktur. Ya, kalau sekarang jadi Jokowi bilang ya, infrastruktur sudah, ya itu sebenarnya sudah ada contohnya lama dilakukan oleh Ottoman ya. Kemudian juga mungkin kita pernah dengar cerita tentang jalur perdagangan antara Mekah sampai Tunis yang di situ dipenuhi sampai Yaman gitu di daerah selatan, di mana jalur-jalur perdagangan itu disediakan karavanseri atau Hans, biasa orang Turki sebut, yaitu semacam penginapan-penginapan yang disediakan bagi para musafir dan tidak dipungut biaya bagi para musafir, bisa beristirahat di situ selama tidak melebihi 3 hari. Jadi selama 3 hari pengelola karavanseri itu memberikan makan gratis, tempat istirahat gratis bagi para pedagang yang melalui jalur tersebut. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau kita bicara tentang wakaf, contohnya sudah cukup banyak. Tinggal yang kita lakukan hanya kita membaca literatur-literatur. Yang sayangnya memang literaturnya masih berbahasa Turki, kebanyakan. Jadi kalau memang mau belajar wakaf, guru saya memang menekankan belajar wakaf di Turki karena memang sejarahnya tercatat dengan sangat rapi di situ dan beberapa terobosan-terobosan juga dilakukan pada waktu itu. Jadi sebenarnya kita tinggal mengikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita sebenarnya. Era wakaf ini memang mulai redup ya, memang sejak kekhalifahan Islam runtuh, maka khususnya praktek-praktek wakaf itu tidak lagi berada dalam ruang lingkup pengawasan daripada khalifah, di mana itu diberikan kepada gubernur-gubernur, itu juga diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan apalagi kalau di Indonesia mungkin yang lebih kita kenal adalah melalui para ajikan, para kiai dan segala macam, yang dimana mereka juga berperan sebagai amil zakat atau yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Ya itu kurang lebih tinjauan sejarah ya, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang baca. Nah sekarang studi kritisnya ketika memang wakaf ini kita niatkan secara sungguh-sungguh untuk menjadi solusi dari permasalahan umat, dari permasalahan rakyat gitu ya, maka memang titik kunci kritisnya adalah di sejauh mana tingkat kemampuan daripada nazir mampu menjalankan atau menjadikan wakaf ini menjalankannya secara amanah. Ini yang kita sangat tinjau kritis gitu ya. Penghentian Hagia Sophia sebagai masjid pada zaman Kemal Atatürk di Turki, kemudian dirubah menjadi museum, itu sendiri menyalahi fungsinya sebagai aset wakaf yang harusnya memang dijaga terus kelestariannya, keberlangsungannya. Karena wakaf itu pada secara harfiah artinya berhenti, wakaf. Berhenti, tapi manfaatnya harus mengalir terus. Ya, jadi kita melepaskan hak kepemilikan kita, menjadikan terhadap sebuah aset, kepemilikannya kita lepas, kita kembalikan secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita tidak dilarang untuk menikmati dampak atau menikmati return dari aset-aset yang itu diberikan. Nah, sekarang memang prakteknya mulai berkembang. Kalau dulu kita kenal wakaf itu berupa properti, baik itu tanah, bangunan, tempat ibadah gitu ya, memang diniatkan untuk kepentingan umat Islam. Sekarang mulai bangkit lagi, di mana wakaf itu memiliki tantangan gimana agar dia bisa menjadi sumber pendanaan, khususnya sumber pendanaan yang murah.
bagi masyarakat, bagi kepentingan masyarakat. Ya. Ada lagi Pak Putra? Gimana? Ya, halo. Ya, halo. Ya. Oke. Sambung lagi ya. Sambung lagi. Ya. Jadi di mana wakaf tersebut bisa menjadi sumber pendanaan atau sumber pendanaan murah di tengah maraknya kapitalisme, maka terus terang masyarakat membutuhkan sebuah solusi terhadap pendanaan yang memang sifatnya tidak untuk mencari profit, tapi lebih mencari impact. Nah, contohnya adalah salah satunya tadi infrastruktur. Gimana caranya dengan infrastruktur? Karena saya ingat teori, setiap satu sambungan pesawat telepon maka akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat hingga 2,5%. Kalau nggak salah itu riset tahun 99 yang saya masih ingat. Jadi teledensitas itu naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik sekitar 2,5%. Nah, demikian juga maka wakaf ini bisa menjadi salah satu alternatif dana murah karena memang yang dikejar bukanlah dalam bentuk return of investment belaka, tapi lebih kepada return of impact gitu ya. Bagaimana dampak dari wakaf ini tidak hanya memberikan keuntungan dalam bersifat materi, tapi bersifat juga imateri. Nah, sekarang tantangannya adalah ketika memang kita ingin menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan dan itu menjadi salah satu solusi dari permasalahan umat, seperti apa nih tantangan yang harus kita jawab? Karena sekarang memang masih banyak nazir-nazir wakaf atau pengelola-pengelola wakaf yang masih jauh dari praktek-praktek profesional. Di tempat kami ini ada cerita nih kaitannya dengan pendidikan lah, mungkin ATW berkaitan dengan pendidikan, Novita mau mengembangkan pendidikan gitu ya. Jadi ketidakjelasan akad ketika pengelola misalnya fasilitas sekolah, ketika memang sekolah ini sedang dibangun, maka sekolah ini atau fasilitas ini, masjid ataupun yang lainnya, itu diupayakan untuk menggalang dana secara masif. Salurkan zakat, infak, sedekah, wakaf Anda. Jadi semacam menggalang dana secara kalap, yang penting kebutuhannya terpenuhi. Walaupun di sisi syariah itu perlu dipertanyakan, apakah memang kalau dana zakat bisa kita gunakan? Ya bisa-bisa aja kalau memang di daerah tersebut tidak ada lagi fasilitas dan itu menjadi salah satu asnaf yaitu fisabilillah, mungkin bisa pakai dana zakat. Akan tetapi permasalahan selanjutnya ketika sudah berwujud dalam bentuk aset, ini para pengelolanya berhenti dalam artian tidak melanjutkan ke tahapan menjadi nazir wakif atau nazir wakaf yang sesungguhnya. Aset yang tadi sudah dibangun diperoleh dari dana-dana masyarakat, didaftarkan atas nama yayasan keluarga misal. Ini menurut saya sebuah praktek yang jauh dari sifat profesional karena seakan-akan kita menggalang dana masyarakat, menggalang dana umat, menggalang dana wakaf, kemudian ketika sudah menjadi berupa aset didaftarkan atas nama yayasan yang bukan dan bukan didaftarkan kepada otoritas sebagai aset wakaf, tapi didaftarkan sebagai aset yayasan atas nama yayasan, bahkan atas nama pribadi, yang bisa saja sudah banyak kejadian pada generasi kedua, generasi ketiga itu jadi hak milik. Nah, ini yang kita kritisi ya, karena saya menemukan banyak beberapa yayasan yang sudah cukup tua, yang betul-betul dulu menurut masyarakat merupakan hasil wakaf masyarakat, tapi kemudian pada generasi keduanya, anaknya atau cucunya itu menjadi pribadi. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik kritis para pengelola wakaf, di mana
ketika memang kita sudah menghimpun wakaf dalam bentuk aset itu harus memang didaftarkan secara proporsional sebagai aset yang dinyatakan sebagai aset wakaf, dan hukum positif kita sudah memenuhinya, walaupun memang untuk prosedur atau birokrasinya cukup rumit, tapi paling tidak hukum positif kita sudah mengatur tanah wakaf itu yang didaftarkan kepada negara, didaftarkan melalui kantor urusan agama di masing-masing kecamatan, dan dikeluarkan sertifikat wakafnya oleh Badan Pertanahan Nasional, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, tidak boleh digunakan secara dimiliki secara individual, tapi boleh ditukar guling selama mendapatkan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia. Dan ketika kita gagal di jebakan tersebut, maka yang ada adalah konflik. Saya sendiri kemarin coba mendamaikan sebuah yayasan ya, di mana konflik antara keturunan, titisan keturunan dengan masyarakat sekitar, karena masyarakat sekitar menganggap aset tersebut adalah sebuah aset wakaf, tapi oleh keturunan dari wakif ini dianggap sebagai warisan dan segala macam. Nah, itu mungkin teman-teman sebagai trigger diskusi kita gitu ya, tentang wakaf. Mungkin saya wrap up sedikit bahwa memang wakaf adalah salah satu sumber pendanaan fiskal bagi negara Islam gitu ya, di mana tidak hanya bagi negara Islam sebenarnya, ini solusi Islam bagi sebuah kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan murah gitu. Kenapa pendanaan murah? Karena dengan adanya kapitalisme yang berkembang sekarang itu membuat dana itu hanya berputar pada golongan tertentu dan menjadi mahal ketika digunakan oleh golongan tertentu. Nah, biasanya yang mendapatkan jatah mahalnya ya masyarakat gitu. Kita tidak ingin kejadian seperti itu terulang, karena itu Islam punya solusi. Namun solusi itu harus dikelola secara profesional oleh nazir wakaf yang profesional, dan itu juga sesuai dengan hukum positif di negara kita. Nah, ini mungkin sebagai pengantar diskusi, Mas Rama, saya kembalikan ke Antum. Kalau teman-teman mungkin ada yang ingin menambahkan, dengan senang hati saya juga ikut belajar sama-sama dengan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra atas ulasannya. Yang menarik adalah ketika kata-kata wakaf ini disandingkan dengan produktif, karena kan judul kita ini wakaf produktif. Nah, kayak mana bentuknya gitu ya, sehingga bisa dikatakan produktif, karena memang awal-awal ceritanya kan wakaf itu asetnya hanya dijadikan kepada tempat-tempat ibadah gitu ya, seperti yang dicontohkan tadi gitu ya, yaitu mewakafkan masjid Hagia Sophia, dan beberapa masjid juga bukan beberapa lah, hampir sebagian besar masjid di Indonesia kan tanahnya juga tanah wakaf gitu. Nah, ketika disandingkan dengan kata-kata produktif, ini bentuknya jadi seperti apa? Nah, ini kan jadi hal yang menarik gitu, karena produktif harus kita jalankan ke keseharian gitu. Gimana Pak Putra? Iya, sebuah aset wakaf dikatakan dia menjadi wakaf produktif, sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, dia bisa memberikan manfaat ekonomi. Jadi memang direct kepada ekonomi. Ketika kita bilang wakaf produktif, itu memang syarat utamanya adalah ada direct benefit dalam bentuk fasilitas ekonomi, bisa dalam bentuk in cash flow ya, uang masuk, ataupun bisa dalam bentuk penyediaan fasilitas yang menyebabkan adanya perputaran ekonomi. Itu kalau kita bicara masalah definisi ya. Walaupun mungkin kalau kita bicara hal yang kedua, misalnya dia memberikan dampak atau impact positif terhadap community, ini juga bisa disebutkan sebagai wakaf produktif, namun biasanya yang bersifat memberikan impact ini nggak langsung. Seperti misalnya Gontor. Gontor ini adalah salah satu bentuk wakaf produktif. Kenapa? Karena yang dihasilkan dari situ scholar, ilmuwan gitu ya, dia menghasilkan mengadakan aset wakaf yang diberikan itu menghasilkan sebuah
dampak terhadap meningkatnya kecerdasan sebuah bangsa. Tapi di situ juga mungkin kita lihat di namanya di Gontor atau di pesantren-pesantren yang lain itu pasti dengan adanya orang banyak kumpul akan terjadi perputaran ekonomi. Sidogiri misalnya, di Sidogiri juga seperti itu. Jadi ribuan santri itu adanya orang ngumpul maka akan jadi perputaran ekonomi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan itu pasti akan mulai bergerak. Jadi simpelnya begitu Mas Rama. Jadi dia bisa dikatakan produktif ketika dia bisa memberikan manfaat ekonomi dan dampak sosial bagi masyarakat. Adapun aset-aset wakaf yang biasanya kita sebut sebagai wakaf sosial direct ya memang memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Nah, ini yang kita memang di Indonesia yang kita kenal memang sebatas atau memang lebih banyak atau lebih populer wakaf yang bersifat sosial gitu ya. Dalam bentuk pemakaman, dalam bentuk sekolah, masjid, atau fasilitas bagi yatim misalnya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang banyak ya. Jadi kayak kalau tadi Hagia Sophia misalnya disebutkan itu wakaf, kita juga kenal beberapa masjid yang memang memiliki fasilitas-fasilitas untuk sebutlah Masjid Atin yang punya fasilitas untuk resepsi dan segala macam. Jadi dia memberikan sebuah manfaat ekonomi yang bisa menunjang operasional dari masjid. Itu udah bisa kita sebut sebagai wakaf produktif. Jadi kalau menurut pendapat saya dan kalau nggak salah juga definisi undang-undang tentang wakaf seperti itu ya. Ya. Kalau ini Pak Putra, kalau bicara soal struktur dan infrastruktur, kayak tadi pengelola wakaf itu kan seharusnya dia terlepas dari negara ya, bukan ya, hartanya yang diserahkan Pak itu bukan punya negara kan, punya umat gitu ya. Ya, jadi ini akan menjadi diskurs yang menarik gitu ya, antara ini punya negara atau dikelola negara. Karena kalau bicara definisi, wakaf itu sebenarnya adalah milik Allah. Negara sebagai nazir atau pengelola wakaf, yang negara bisa memberikan wewenangnya kepada yayasan ataupun individual sebagai pengelolanya. Gitu. Tapi kalau kita bicara seperti bagaimana dengan negara-negara yang selalu sekuler, tidak mengakui adanya hal-hal yang seperti wakaf, maka nazirnya ya memang akan menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang memang itu menjadi diakui dan di kelompok masyarakat itu betul-betul menjaga aset tersebut sebagai aset wakaf. Al-Azhar itu dulu sempat mau dibubarkan oleh Gamal Abdel Nasser. Padahal Al-Azhar itu adalah wakaf terbesar umat Islam di Mesir pada waktu itu. Tapi karena lobbynya Pak Karno gitu ya, jangan dibubarkan, jangan diambil tanahnya oleh negara. Jadi biarkan saja dikelola dan akhirnya pemerintah Mesir menunjuk Grand Sheikh dan sebuah institusi untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh Al-Azhar. Seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri udah ada ya? Begitu. Sudah ada di Indonesia namanya Ya, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Wakaf wakaf itu tahun saya lupa undang-undangnya. Tadi terbaca tapi nanti bisa di-search ya di Google. Undang-Undang Wakaf kita itu memang mengamanatkan untuk mendirikan yang namanya Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir wakaf tingkat nasional. Jadi yang mengelola aset-aset wakaf di Indonesia itu hulunya adalah Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Nah, BWI punya dua fungsi sebenarnya. Yang ini sebenarnya agak-agak membuat dia agak-agak ibaratnya kalau kata orang Jawa rodo-rodo wagu. Karena dia selain operator, dia juga bertindak sebagai regulator. Biasalah, undang-undang biasa kalau kita kemarin undang-undang zakat juga seperti itu. Dia sebagai regulator, dia sebagai operator, jadi perannya itu nggak jelas.
Nah, kalau di Indonesia, BWI lebih mengambil posisi sebagai regulator sekarang. Sehingga Oke. peran-peran operatornya itu banyak dialihkan atau diserahkan kepada nazir-nazir wakaf yang dia angkat, atau yayasan-yayasan yang dia angkat sebagai nazir wakaf. Nah, jadi itu yang berlaku di Indonesia. Ini sebagai pembanding, Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, itu masih menjadikan Basnas sebagai regulator dan operator. Jadi kalau Basnas masih menjalankan dua fungsi tersebut, walaupun Basnas dengan undang-undang yang baru itu bisa membentuk unit-unit pengelola zakat di mana dia memberikan legalitas kepada unit-unit yang ditunjuk untuk melakukan untuk membantu Basnas dalam menghimpun dana zakat. Nah, kemudian Basnas juga bisa membentuk unit-unit penyalur zakat. Nah, kalau di wakaf, karena memang undang-undangnya juga masih terlalu umum, para komisioner BWI, maaf, menurut saya BWI, kalau Badan Wakaf Indonesia, para komisionernya sekarang lebih mengambil posisi sebagai regulator. Dan fungsi-fungsi operator itu banyak diserahkan kepada yayasan ataupun ormas yang ditunjuk sebagai nazir. Demikian, misalnya. Menarik tadi, kalau udah ada BWI, apakah semua bahasanya perputaran wakaf itu harus dilapor ya? Harus lapor ke BWI atau tidak? Maksudnya nggak jadi sah atau tidaknya gitu ya? Nggak perlu ya? Kalau dia sudah menjelaskan ini sebagai transaksi wakaf, maka dia hanya bisa dilakukan melalui nazir wakaf yang sudah ditunjuk oleh BWI. Oke. Oke. Kalau itu berasal dari masyarakat, maka masyarakat yang mengelola atau nazir wakaf yang ditunjuk oleh masyarakat, dia harus mengurus legalitasnya kepada kantor pusat agama setempat. Jadi memang potensi ini belum terlalu banyak tergarap karena memang dari sisi tata kelolanya dari tingkat negara hingga ke tingkat kelurahan gitu ya, itu memang masih banyak celah gitu ya. Oke. Ini kan bahwasanya semua aset itu ya kan sudah diserahkan sama kaum muslimin menjadi wakaf dan sesungguhnya dia dikembalikan menjadi milik Allah kan gitu ya. Tapi harus dikelola kan gitu. Ya, itu perlu disepakati. Dan sebesar-besarnya kan harusnya feedback utama yang dirasakan justru harusnya ke kaum muslimin itu sendiri. Ini kalau saya cerna. Nah, ekonomi mana saja yang sangat potensial dan dapat jadi prioritas garapan ekonomi berbasis wakaf. Tapi jadi semua aset yang diwakafkan sama kaum muslimin itu di hal mana saja yang jadi potensinya bisa melejitkan ekonomi umat itu sendiri gitu, Pak Putra? Banyak sekali ya, memang dari sisi praktek di Indonesia itu sejak zaman nenek moyang kita sudah memberlakukan semacam konsep wakaf ya, walaupun secara eksplisit tidak terlalu dinyatakan sebagai aset wakaf. Ini misalnya konsep tanah apa namanya, setiap kepala desa itu punya tanah, saya lupa namanya, tanah desa, yang memang itu dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi kepala desa dalam menjalankan pendanaan bagi aparatur desa misalnya. Apa saya lupa namanya. Jadi ada tanah seperti itu ya. Itu sudah secara turun-temurun sudah berlangsung. Dalam beberapa suku di Indonesia juga ada yang namanya tanah ulayat atau tanah adat yang memang secara turun-temurun hanya boleh digunakan untuk kepentingan suku ataupun untuk kepentingan adat. Jadi secara praktek sebenarnya sudah berlangsung di Indonesia. Dan secara praktek juga kita melihat bahwasannya pengelolaan fasilitas pendidikan di Indonesia ya hampir semuanya, terutama pondok-pondok pesantren mengandalkan aset-aset yang memang sudah diwakafkan, walaupun mungkin secara administratif tidak terlalu rapi gitu ya. Artinya
secara turun-temurun antara wakif menjelaskan kepada keturunan-keturunannya bahwasanya ini tanah sudah wakaf digunakan untuk pendidikan, dan itu berjalan, dan pendidikan itu bisa sustain gitu ya, bisa dengan mengoptimalkan adanya aset yang sudah dimiliki berupa tanah kah atau berupa, ya rata-rata memang masih berupa tanah dan bangunan gitu. Tapi kalau ditanya seperti apa potensi ke depannya, potensinya sangat besar ketika memang wakaf ini bisa dikelola seperti kita mengelola aset pada umumnya gitu ya. Artinya aset yang betul-betul bertujuan untuk menghasilkan return gitu ya. Jadi kayak ya tadi wakaf dalam bentuk aset yang dibentuk dijadikan hotel, dijadikan pasar, dijadikan fasilitas pendidikan, karena memang boleh dikatakan fasilitas pendidikan di Indonesia saat ini memang masih berbayar gitu ya, berbayar, dan beberapa mungkin pendidikan elit menggunakan aset wakaf yang dia miliki untuk dikapitalisasi menjadi sumber pendapatan atau sumber ekonomi bagi entiti yang mengelola wakaf. Jadi kalau kita ditanya ketika sudah jadi berupa aset, itu sudah modal besar itu untuk bisa menjadi sebuah ya sudah bisa untuk menjadi tingkat perekonomian bangsa dan negara. Kalau itu terlimit dengan akadnya nggak ya Pak Putra? Misal tadi kan sudah disebutkan tuh ini buat pesantren dan seluruh fasilitasnya gitu. Karena ada beberapa kali itu ada flyer yang wakaf sawah untuk makan santri gitu. Wakaf sawah 1 meter. Nah, itu kan menarik tuh. Oh iya, saya mau. Nah, saya kan kepikiran bahwa dari awalnya yang menyerahkan wakaf itu memang dia tidak melimitkan bahwa itu hanya buat bangunan pesantren gitu, tapi sebesar-besarnya lah dikelola gitu ya. Nah, itu kan jadi bebas kita tuh. Bebas dalam artian sebagiannya dibikin sawah, sebagiannya dibikin kolam ikan misalnya itu, dan itu praktek-praktek itu kan kayaknya sudah mulai banyak ya Pak Putra ya. Iya. Jadi itu bagian dari kreativitas nazir ya saya katakannya. Tapi jangan dan ini positif sebenarnya. Jadi karena berlaku hukum supply and demand juga gitu. Artinya ketika memang masyarakat merasakan butuh untuk sebuah program X gitu, masyarakat membutuh, maka akan ada yang menjadi penyokongnya, pasti akan ada gitu. Yang setuju dengan konsep, setuju dengan ide. Tapi memang karena kita mengelola sebuah aset wakaf itu tidak hanya untuk setahun, 10 tahun, 20 tahun, memang sebaiknya muqayyad ya kita sebut ya. Batasan-batasan itu atau syarat-syarat itu tidak terlalu spesifik sebaiknya ya. Karena zaman bisa berubah. Jadi tapi pemerintah punya wewenang untuk mengganti itu. Misalnya kayak ya saya wakafkan tanah ini untuk pendidikan misalnya, tapi mohon maaf kalau melihat kasus Syekh Yusuf Buka Asy tadi, dia mewakafkan tanah untuk semua murid yang belajar di Mekah gitu ya. Dia silakan dimanfaatkan untuk masyarakat Aceh yang sedang belajar di Mekah. Tapi kan karena tidak ada batasan yang sangat spesifik, nazirnya jadi bebas gitu mengelola itu sesuai dengan kebutuhan zamannya gitu. Ketika zamannya Mekah butuh banyak traveler dan butuh diakomodasi, maka dijadikan akomodasi, toh hasil positifnya tetap bisa digunakan untuk para murid-murid dari Aceh yang belajar di Mekah. Jadi memang sebaiknya kreativitas itu tidak dibatasi sendiri oleh para nazirnya gitu. Oke. Ini sudah banyak sekali yang disampaikan sama Pak Putra. Saya buka kesempatan bagi yang ingin menyapa dan sekaligus mau bertanya, karena udah banyak juga nih yang hadir, nama-nama yang ada di sini. Terakhir masuk Pak Agri, terus
Sebelumnya masuk Ketua Partai Teknik Elektro 99, Pak Maiko juga hadir. Monggo kalau mau menyapa nih. Ini sebenarnya ada Pak Presiden TW nih hadir nih. Saya berharap beliau bisa sharing juga apa yang sudah dilakukannya dengan sekolahnya yang didirikan di Solo. Gitu ya. Kalau bisa sih menyampaikan juga Pak TW. Apakah bersedia Pak TW? Gimana Pak TW? Ini mic-nya udah kebuka nih. Tahu tapi belum ngomong. Barangkali teman-teman yang lain. Boleh. Boleh. Silakan. Silakan tanya langsung. Ya, makasih. Tadi kan di awal sempat disampaikan contoh misal di bidang pendidikan ya kan awalnya mau membangun aset terus menarik dana dari masyarakat. Nah, terus ketika asetnya itu udah jadi terus yayasannya itu seolah-olah berhenti gitu. Menarik dana, kemudian bangun asetnya sudah jadi, dan untuk pendidikannya itu sendiri, siswanya itu bayar. Nah, itu gimana itu sebaiknya? Ya jadi yayasan wakaf itu seolah-olah berhenti ketika asetnya itu udah jadi. Itu sebaiknya gimana? Ini bagian dari tantangan yang Pak Putra bilang tadi, masalah keprofesionalismean pengelolaan ya, wakaf. Ya, memang itu banyak kejadian ya. Itu banyak kejadian gitu ya. Artinya memang wakaf itu hanya dijadikan jargon ya. Mohon maaf, dijadikan jargon untuk menggalang dana. Tapi ketika dana itu sudah terhimpun gitu misalnya, ya berhenti. Harusnya kan di pengelola wakafnya itu bicara ke tahapan selanjutnya, dana terkumpul, belikan asetnya didaftarkan sebagai aset wakaf. Ini yang kadang-kadang nggak lanjut tuh. Asetnya didaftarkan justru sebagai aset yayasan misalnya. Yayasannya sendiri apakah yayasan keluarga, apakah yayasan golongan tertentu. Nah, ini yang jadi PR kita. Jadi memang fungsi kontrol sosial masyarakat sih yang akan menjadikan wakaf ini betul-betul bisa dikelola profesional adalah misalnya ketika memang yayasan itu ada di sekitar kita tahu ya kita punya hak kritis untuk meminta nazir wakafnya untuk oke, ini asetnya udah terbeli nih, kita udah patungan gitu ya. Tahapan selanjutnya dong. Tahapannya adalah gimana aset ini bisa didaftarkan sebagai aset wakaf. Karena itu untuk mengamankan aset itu sendiri gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita selaku mungkin para aktivis-aktivis pergerakan yang memang berupaya untuk menjadikan wakaf sebagai solusi, itu tidak sampai pada tahapan perjuangan yang selanjutnya, yaitu mendaftarkan aset wakafnya, kemudian aset wakaf ini didaftarkan di kantor urusan agama, kemudian membentuk nazir wakaf yang memang sifatnya profesional, tidak hanya berupa ikatan darah saja untuk mengelola, tapi juga bisa punya mekanisme mengundang orang lain untuk mengelola aset wakaf itu, bergabung menjadi nazir wakaf. Nah, ini yang kita butuh edukasi nih. Tadi siapa ya, Mbak Is ya? Ini yang jadi PR edukasi nih sebenarnya. Nggak cukup sampai aset wakaf itu terbeli. Nggak cukup sampai aset wakaf itu bisa beroperasi. Tapi kita juga butuh dorongan agar aset wakaf itu benar-benar dikelola sebagai aset wakaf yang memang bukan lagi para pengelolanya tidak lagi memiliki rasa kepemilikan terhadap aset wakaf tersebut, tapi betul-betul bekerja kepada pemilik yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang saya sebagai nazir wakaf misalnya, ini bukan aset keluarga saya, bukan aset yayasan saya, tapi ini milik Allah yang saya harus gunakan sebesar-besarnya. Adapun misalnya sekolah terpaksa harus memungut biaya, ya itu menjadi hal yang sah-sah saja selama memang
biaya itu bisa tepat sasaran, tepat digunakan. Jangan sampai ada istilah beberapa teman-teman dulu kita patungan nih bikin yayasan, begitu saya udah punya anak mau masuk ke situ aja susah. Nah, jangan sampai ada pendapat seperti itu gitu. Jangan sampai ada masyarakat yang berpikiran seperti itu. Dulu masjid dibangun dengan dana wakaf sedekah, begitu masjidnya jadi mau pengajian aja nggak boleh. Nah, misalnya nggak bisa seperti itu juga. Jadi perjuangannya justru di situ. Jadi menggalang dana untuk dijadikan aset wakaf itu tantangan yang sudah sangat berat, mengelolanya pasti lebih berat lagi. Ya, ya. Demikian, Mas. Boleh lanjut. Lanjut, Mbak, silakan. Lanjut nanya, lanjut nanya atau lanjut dijelasin lagi? Mau nanya lagi. Oh ya, boleh. Yang lain nggak keberatan ya, silakan lanjut. Jadi idealnya berarti yang saya tangkap ya, tolong koreksi kalau salah. Jadi misal mengambil dana, menarik dana dari masyarakat, kemudian udah ada aset itu mutlak harus wakaf berartinya, apa statusnya? Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Jadi dana masyarakat ini kan bisa kalau yang narik dana masyarakat punya legalitas sebagai amil zakat misalnya, dan dana yang ditarik akadnya adalah akad dana zakat, maka dia hanya boleh disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan karakteristik dana zakat. Kalau misal dana yang ditarik adalah dana infak, maka dana yang diberikan itu juga harus jelas akadnya. Ini sedekah apa ini zakat yang disalurkan ke kita atau ini wakaf. Nah, itu beda-beda itu. Beda-beda pelaksanaannya, dan kuncinya adalah ya kita percayanya kepada nazir itu untuk mengelola apa, atau kita percayanya kepada pengelola dana itu untuk dikelola sebagai dana apa gitu. Oh ya. Nah, itu, Mbak. Terus misal aset itu udah jadi semua gitu. Nah, itu si siapa? Pengelola wakaf nazir ya? Nazir, pengelola wakaf itu nazir. Oh, nazir ya. Nazir ya. Pengelola zakat itu amil. Oh, amil. Pengelola wakaf nazir ya. Berarti nazirnya tuh harus terus berpikir gitu gimana agar mereka nggak berhenti di satu titik gitu. Misalnya itu udah selesai satu proyek, berarti mereka harus melanjutkan proyek-proyek selanjutnya, begitu? Iya, betul. Kalau itulah tantangannya sebagai profesi nazir ya. Jadi memang profesi nazir ini beda. Jadi beda dengan yang lain. Jadi kalau ada Mas. Jadi kayak lembaga-lembaga wakaf itu kan mempekerjakan para nazir, profesional nazir ya. Kalau lembaga-lembaga zakat mempekerjakan amil. Dua profesi itu aja sudah beda ininya karakteristiknya gitu. Kalau dana zakat itu gimana tujuannya uang yang setelah dihimpun itu betul-betul tepat sasaran dalam rangka menjalankan kebutuhan para asnaf atau orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, amil, gorimin, mu'alaf, rikop, gitu ya. Ada 8 golongan yang memang dia berhak untuk mendapatkan pendanaan dari dana zakat. Dan dana zakat ini biasa, kalau dalam teori Islamic Finance, ini ada Mas Rial Fajri, ini ada bankir kita, nanti mungkin tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Dalam teori social finance, Islamic social finance, dana zakat itu memang untuk social safety net. Jadi dana zakat itu syariat zakat itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari umat Islam agar tidak lapar, ya, bisa bekerja, ya, dan bisa berpenghasilan. Adapun dana infak, ya itu digunakan untuk hal-hal yang lainnya lebih fleksibel, dan dana wakaf sifatnya lebih khusus lagi yang memberikan maslahat yang besar bagi masyarakat. Betul, akhirnya ketika orang yang menjadi nazir wakaf harus terus berpikir, karena wakaf ini sudah menjadi milik Allah, sudah berhenti kepemilikannya di Allah Subhanahu wa taala dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola. Nah, makanya tantangannya nazir wakaf adalah bagaimana agar
harta wakaf yang dia kelola itu bisa terus berkembang. Oke. Ya, terus Menarik Pak Putra, ketika satu lagi. profesi itu ada. Halo, sebentar. Ya? Oh iya. Itu nggak ada sertifikasinya nggak ya, profesi Amil sama Nazir tadi itu? Sekarang baik di BWI dan Basnas kita sama-sama sedang mengembangkan standarisasi profesi gitu ya. Oh. Jadi kalau secara teknis sudah ada badan sertifikasinya, sudah ada LSP-nya, bahkan beberapa lembaga zakat punya LSP sendiri-sendiri. Basnas punya LSP yang memang kalau untuk Basnas sudah punya LSP, lembaga sertifikasi profesi yang memang secara berjenjang memberikan sertifikasi atau kualifikasi terhadap atas kualifikasi yang dimiliki oleh para amilnya gitu. Mulai dari amil saja kalau untuk Basnas, LSP Basnas. Ada juga LSP misalnya Dompet Duafa punya LSP, kemudian juga FOS sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat juga punya LSP, lembaga sertifikasi profesi, dan itu ada cap Garudanya gitu, artinya BNSP di certificate oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi. Di BWI juga sekarang sedang dikembangkan lembaga sertifikasinya. Oke. Is, lanjut sedikit atau lanjut banyak? Silahkan. Satu aja, maaf ya. Jadi, satu lagi. Ini banyak kasus ya. Misal ada suatu wilayah dia membangun sekolah. Ya apalah itu sekolah. Tapi masyarakat di sekitarnya itu nggak bisa masuk ke sekolah itu. Nah, apakah itu sesuatu hal yang nggak baik atau bagaimana menurut Pak Putra? Ya, itu kembali lagi kepada etika ya, ethical dari seperti apa lembaga pengelola sekolah tersebut punya kewajiban sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya. Sebaiknya memang hal-hal seperti itu ikut dipikirkan ya. Apalagi memang sekolah atau fasilitas itu dibangun dengan menggunakan dana masyarakat, walaupun masyarakatnya bukan masyarakat situ. Misalnya ya bisa saja para donatur dari Arab Saudi gitu kan, bangun sebuah pondok pesantren, tapi sangat eksklusif. Nah, itu menjadi pertanyaan sebenarnya gitu ya. Fasilitas itu untuk siapa gitu. Dana wakaf itu dikelola untuk siapa gitu. Nah, itu sudah berlaku hukum tanggung jawab sosial kalau menurut saya ya. Jangan sampai juga ya itu tadi lembaga-lembaga tadi, misalnya yang saya sering kritisi adalah ketika lembaga-lembaga itu ketika bikin sekolah dari awal ngedarin kupon kemana-mana gitu ibaratnya untuk mendapatkan dana masyarakat, tapi ketika itu udah jadi bahkan masyarakat di sekitarnya nggak bisa masuk. Nah itu yang betul. Nah itu yang dipertanyakan adalah mental pengelolanya seperti apa gitu. Seperti apa itu yang seharusnya dia lakukan, dia buat fasilitas pendidikan itu untuk semua, tapi malah masyarakatnya tidak bisa menikmati. Oke lah kalau kita bicara ada basic cost yang harus di cover atau segala macam, itu kan semua bisa dihitung ya. Jadi berapa sih memang ibaratnya biaya dasar pendidikan itu yang harus di cover, kemudian bisa nggak dapatkan, oh ya ada sekarang model baru yang namanya blended finance gitu ya. Jadi dana zakat itu bisa juga dikolaborasikan pengelolaannya dengan pengelolaan dana wakaf. Misalnya yang dilakukan oleh beberapa teman-teman ya, ada ya di Dompet Duafa atau di Basnas atau di rumah zakat itu misalnya membangun rumah sakit. Rumah sakitnya dibangun dari dana wakaf, kemudian pemberian fasilitas pengobatannya itu disupport dari dana zakat. Ini sebenarnya istilah blended finance juga sudah banyak digunakan oleh para pegiat zakat dan wakaf di Indonesia. Jadi sebenarnya bisa dibicarakan, itu bisa dicarikan solusinya. Sekolahnya sudah terbangun gitu misalnya, tapi harus ada basic cost yang harus tercover ketika orang mau masuk, itu bisa mendapatkan beasiswa dari dana zakat misalnya. Selama orangnya termasuk dalam asnaf zakat, maka bisa digunakan. Bisa. Jadi kayak misalnya Mas Tewe bikin sekolah, bisa, sangat mungkin. Dan itu biasanya yang dilakukan dalam bentuk beasiswa kan seperti itu.
Tahun lalu YBM BRI misalnya, YBM PLN itu 1.000. Dia berikan beasiswa 1.000 anak misalnya untuk sekolah. Sekolahnya di semua sekolah Islam ataupun di sekolah umum, tapi tercover dari dana zakatnya. Itu bisa dilakukan hal-hal seperti itu. Ya, oke. Jazakallah khair Pak Putra. Mungkin itu Alfat, Bu dulu Is. pertanyaan dari saya. Mungkin Oke, saya lanjut. Ini ada pertanyaan yang sudah ditulis, Pak Putra. Saya bacakan Siap. saja. Karena nggak ikutan dari awal, nih ada yang bertanya, barang wakaf itu bisa barang yang habis pakai atau yang sifatnya kekal? Kalau tadi kan tanah sudah dijelasin. Kalau yang habis pakai itu bisa diwakafkan. Iya, secara terminologi mobil memang kan habis pakai itu. Iya. Ya. Jadi memang tantangan dari nazir wakaf adalah menjaga aset wakaf itu tetap bisa beroperasi. Okay. Jadi misalnya, kalaupun dapat mobil, maka nazir wakaf ya, secara dasar ilmunya harus bisa mengerti ilmu akuntansi yang menilai depresiasi. Walaupun mobilnya sudah akhirnya nilai ekonomisnya rusak, tapi dia sudah punya reserve, sudah punya cadangan untuk memperbaharui mobil. Itu kalau nazir wakafnya yang benar gitu ya. Jadi walaupun dia diberikan dalam bentuk mobil misalnya, sesuatu yang sifatnya punya masa pakai, tapi dengan kemampuan dia mengelola aset wakaf ini, maka dia bisa memiliki jangka waktu yang lebih panjang dalam mengelola aset wakaf. Ya kan, itu semua bisa diukur gitu. Mobil tahun berapa, usianya, depresiasinya berapa, oke, dalam rangka menggunakan itu seperti apa. Tapi bisa juga sebenarnya ada sebuah kebiasaan ya, tapi ini tidak dari sisi syariat, nanti mungkin ada teman-teman yang lebih kompeten untuk menjelaskan itu. Tapi kalau kita di Malaysia misalnya ya, orang Malaysia itu biasa menyebut sedekah dalam bentuk barang itu wakaf. Oh. Jadi seperti contoh misalnya, jadi kalau di Malaysia itu jangankan peci pun bisa disebut sebagai wakaf. Jadi saya pernah sholat di beberapa masjid lah di KL, di Selangor, dan di beberapa kota, itu memang peci ini merupakan barang wakaf, silahkan dipakai. Namun setelah dipakai, kembalikan lagi di tempatnya. Jadi sampai ke level itu sudah diperhatikan. Jadi peci itu diwakafkan, dipakai, setelah dipakai di laundry lagi, dibersihkan, sehingga orang lain bisa memakai gitu. Pakai lagi. Itu peci. Betul, dan peci itu kalau dipikirkan nilai usianya kan nggak panjang ya, mungkin ya peci dipakai cuci setahun juga udah buluk gitu ya ibaratnya ya. Tapi gimana caranya di situ masih bisa diistilahkan disebut sebagai wakaf gitu ya. Berarti bisa ya? Kalau bicara masalah bisa. Ya kalau bicara masalah terminologi wakaf memang harus terus mengalir manfaatnya. Oke, ini lanjutan pertanyaan nih. Di MSU, Masjid Kebanggaan Mahasiswa STT Telkom lah ya. Itu kan wakafnya dikelola sama pengurus BKN. Nah, khusus wakaf untuk pembangunan MSU. Nah, ini informasinya menurut saudari penanya adalah nazirnya belum certified. Ya kan? Oke. Itu is it okay or not gitu, seperti pertanyaan saya awal tadi. Kalau emang itu profesinya ada sertifikasi gitu ya, dan didaftarkan semua proses pewakafan itu, nah itu gimana dengan status ilmu yang tadi, status yang tadi itu, bahwa ada pengelolaan wakaf tapi nazirnya belum certified, ada masukan atau tidak? Terus kan satu lagi dikelola oleh Lazis SU. Ini untuk wakaf umum, bukan untuk pembangunan MSU. Nah, pengelolaannya juga belum certified. Gitu. Nah, itu gimana pendapat dari Pak Putra? Ya, sebagai bentuk proses kita bisa terima ya. Karena ya nggak ujuk-ujuk juga kan. Masalahnya praktek ini kan sudah berlangsung lama dan hukum positifnya baru ada setelah reformasi ya kalau kita bicara di Indonesia ya.
Sertifikasi itu kan bagian dari konsekuensi hukum positif kan ya. Ya. Karena kalau zaman Rasulullah pada zaman dulu Umar bin Khattab ketika bentuk Baitul Mal ya ditunjuk tanpa ada proses sertifikasi gitu kan. Ditunjuk karena kenal karakternya, kenal track recordnya, maka sahabat diangkat sebagai amil, sahabat diangkat sebagai pengelola Baitul Mal misalnya. Dalam sebuah proses kita bisa nerima itu gitu, nggak masalah. Termasuk dulu misalnya kita tahun-tahun kita zaman mahasiswa itu kan bikin BMT ya, bank milik Tamrin gitu ya. Bank milik Mas Tamrin kalau kita dulu sebut di BMT Alamin misalnya. Itu kan juga nggak ada legalitasnya itu kalau kita pikir. Tapi sebagai bentuk dari proses, di situ adalah laboratorium untuk pengembangan ekonomi Islam di lingkungan kampus, why not gitu. Tapi kalau menurut saya MSU dengan usia yang sudah cukup mapan, kemudian juga sudah mulai cukup banyak profesional yang bergabung di situ sebagai saya dengar di MSU juga sudah di Lazis SU juga sudah ada dedicated karyawan gitu. Kenapa enggak untuk menuju ke arah yang menunjukkan profesionalisme sebagai sebuah proses. Jadi menurut saya ini jadi agenda kalau kita ingin menunjukkan profesionalitas kita ya ikutilah hukum positifnya di mana para pengelolanya ya harus certified, tidak organisasinya sudah terdaftar sebagai organisasi yang mengelola aset wakaf. Kalau benar-benar itu wakaf, karena isunya juga itu kan tanah YPT belum clear ya, atau seperti apa. Nanti mungkin teman-teman yang di sana bisa lebih mendeklarasikannya gitu ya. Kalau memang itu sudah dari YPT diwakafkan menjadi masjid MSU dan sehingga perluasannya, secuplikan tanah itu harus didaftarkan kepada kantor KUA di Dayakolot karena kita ada di Kecamatan Dayakolot untuk didaftarkan sebagai aset wakaf. Seingat saya kita masih kecamatannya Dayakolot ya, dan KUA adanya di tingkat kecamatan. Jadi kalau nanti kita lihat misalnya Mas Catur atau Pak Budi atau Pak ATH Nuranto bolak-balik ke kantor KUA ya bukan untuk urusan yang lain, mungkin untuk mendaftarkan Samsul Ulum sebagai tanah wakaf. Mendaftarkan tanah. Oke. Nah, lanjut ya pertanyaannya, boleh nggak? Boleh. Tadi kan memang tadi apa? Ini siapa ya? Ini siapa nih? Oh, Siska. Oke, lanjut. Tadi kan memang betul sih tanah MSU itu memang masih tanahnya YPT, tapi bangunannya sendiri itu belum tidak terdaftar sebagai asetnya YPT. Nah itu mungkin yang sekarang memang jadi agak tarik ulur ke proses pembangunan, karena di YPT-nya juga agak berbelit-belit sih. Jadi belum jelas kita langkah selanjutnya itu seperti apa. Jadi kalau belum jelas seperti itu, maksud saya berarti kita belum bisa sepenuhnya mengelola si tanah itu ya, atau gimana? Atau tergantung dari YPT sudah menyerahkan kepada pengurus DKM gitu misalnya. Boleh nggak dengan akad seperti itu? Ya, kadang-kadang kan memang itu kondisi yang umum ya di Indonesia, kejadian seperti itu. Dikelola sebagai wakaf tapi belum ikhlas banget kalau itu dijadikan tanah wakaf. Karena apa? Itu bukan punya individual. Kalau individual mungkin gampang lah, satu orang tanda tangan selesai. Tapi itu dalam bentuk yayasan, hierarki, yayasan itu juga sudah dimiliki oleh misalnya Telkom Group atau segala macam. Memang untuk pengadministrasiannya menjadi tidak mungkin ya. Kalau seperti itu mungkin secara hukum positif tidak bisa diklaim sebagai tanah wakaf, tapi secara operasional kalau memang pengurusnya memiliki keberanian jalan dulu untuk mengalirkan manfaatnya tadi ya why not gitu. Jangan sampai juga karena status tanah yang tidak jelas atau belum jelas apakah diserahkan, apakah jadi wakaf, kita jadi nggak ngapa-ngapain itu tanah, itu sayang juga gitu kan. Sementara mungkin jelas kebutuhannya kalau di Telkom University sudah penduduknya sudah mungkin sekarang sudah 3 kali lipat dari zaman kita seperti dulu gitu ya. Kebutuhan atas fasilitas semakin besar ya. Mungkin selama lobby-lobby itu masih bisa dilakukan, why not? Tapi memang jadi lemah. Seandainya nanti YPT bilang enggak, tanahnya mau kita pakai buat gedung kuliah,
ya itu udah umum karena kita nggak punya kekuatan hukum, legalitas hukum, ya bisa aja mau masjidnya dihancurin atau masjidnya dialihfungsikan. Dan itu yang dilakukan oleh banyak pemimpin-pemimpin daerah yang memang tidak memiliki integritas terhadap tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikasi atau baru merupakan tanah yang dideklarasi tapi tidak didaftarkan secara hukum positif. Oh, ya. Gitu, Bu. Mudah-mudahan nggak terjadi sih ya. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu ya. Kalau terjadi ya kita demo aja lah. Iya, sebenarnya memang yang difatihkan situ, tapi insya Allah enggak lah. Kalau sekarang pun dari dulu sampai sekarang itu kita juga masih terus berupaya sih sebenarnya untuk ke arah pembangunan atau perluasan MSU. Sembari kita masih lihat celah-celah karena kan pengurus YPT juga ganti-ganti terus. Beberapa tahun sekali gitu. Terus oke, yang itu udah clear lah. Satu lagi pertanyaannya yang agak teknis. Kalau misalnya itu tadi yang dana wakaf yang peruntukannya untuk perluasan Masjid Syamsul Ulum, karena misalnya ada kesalahan dalam pencatatan, kepake misalnya untuk operasional masjid, itu gimana hukumnya ya? Operasional masjid itu misalnya seperti perawat masjid atau misalnya buat kebersihan masjid, sama mungkin untuk pembicara khotib yang kita undang ke masjid itu seperti apa hukumnya? Iya, kalau terjadi kesalahan itu kan berarti memang terjadi misguided ya, artinya memang istilahnya memang terjadi ketidakpantasan dalam pengelolaan. Makanya memang harus dibenahi gitu. Kalau memang sudah ada pencatatannya berapa yang terpakai dari dana wakaf, maka ya harus diganti dari sumber pendanaan yang lain, bisa diganti dari infak ataupun diganti dari sumber pendanaan yang lain lah dalam bentuk yang lain. Tapi kalau nggak tercatat ya gimana lagi, apa yang mau diganti gitu, kita catatannya juga nggak tahu, artinya memang kita harus beristighfar terus untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang. Yang dilakukan Telyu sebenarnya sudah oke, bentuk yang namanya ya kalau bahasa kita mungkin nazir wakaf ya, tapi dalam bahasanya mungkin oleh Pak Ate disebut sebagai trust fund katanya. Ya Mbak Siska ya, trust fund ya namanya ya. Iya betul. Beliau tuh ya itu kan panitianya aja sih sebetulnya untuk Pak Ate itu. Pengurusnya kan bukan pengurus sih, Dewan Pengawas. Tapi sekaligus sebagai ketua. Jadi trust fund ini sebenarnya bisa sebagai solusi karena kita tidak memiliki tanah itu memang masih tanah YPT, jadi yang kita kelola bukan aset tetapnya, tapi aset liquidnya, aset tidak tetapnya. Jadi aset dalam bentuk uang ini kan lebih liquid. Ya, bisa saja nanti trust fund-nya kalau sudah sampai jumlah tertentu, sudah cukup besar, seperti yang dimiliki Stanford University, seperti yang dimiliki oleh universitas-universitas di luar ya, dana trust fund-nya bisa dibelikan sebuah fasilitas yang fasilitas itu bisa mensupport kebutuhan masjid. Sebagai contoh misalnya area kiri kanan masjid itu kalau masih ada tanah kosong atau ada proyek kemarin apartemen itu bisa didanai dulu dari dana trust fund, kemudian ketika sudah mengalir proyeknya sudah jadi apartemen mahasiswanya, dana sewanya itu bisa menjadi pendapatan dari trust fund dan itu digunakan untuk membiayai masjid misalnya, itu mungkin aja. Oke. Ini kan ciri khasnya Society Student Center tuh kalau diskusi semakin malam semakin cerdas tuh begini. Semakin malam kalau ditunggu pertanyaan akan semakin muncul yang banyak, luar biasa. Bisa jadi nggak kita berubah, adakan sesi kedua ya. Pak Putra. Iya, karakteristik mahasiswa Telkom Student Center tuh begini nih aktivisnya nih. Ayo aja diskusi sampai malam juga. Pasti aja pertanyaan. Boleh nanya nih sebenarnya Mas Putra. Gimana Pak Jri? Baru kepikir Mas, kalau ada ini juga boleh. Sebentar. Siap. Sebentar, coba saya tenangkan dulu situasinya ya. Baru belajar lengkap nih. Di tabungan pertanyaan. Sebentar. Oh, baik. Di tabungan pertanyaan ada 4 nih.
di tabungan pertanyaan ada Oke, 4. oke. Boleh gimana? Kalau jadi bisa jawab sesingkat-singkatnya aja ya Pak Putra ya. Siap, siap. Oke, Siap. kalau tadi dari kasusnya ketika wakaf itu sudah diserahkan dan dikelola segala macam itu, terus yang ngasih wakaf tuh, itu kan masih hidup misalnya masih hidup. Terus dia ngelihat pelencengan tadi gitu ya, penyelewengan, ketidakbenaran pelaksanaan wakafnya itu si pemberi wakaf udah nggak boleh narik lagi atau boleh narik lagi itu? Ya, kan ada institusi yang bisa meluruskan itu gitu. Menengahi Jadi ada, ya? Jadi ya setahu yang namanya sudah diakad gitu ya. Makanya pentingan akad, apalagi ini bicara masalah wakaf gitu ya. Ketika akan berakad wakaf itu memang harus sudah ditangkatkan bahwasanya yang sudah dilepas kepemilikannya dan diberikan kepada Allah, masa mau ditarik lagi gitu. Dan secara adab kehambaan juga itu kan nggak masuk gitu ya. Tapi bukan berarti juga ketika wakif melihat adanya pelencengan dia nggak boleh berpendapat. Dia justru harus menegaskan kembali, mengingatkan kembali si nazir akan komitmen wakafnya dia. Kalau nggak bisa kan ada institusi untuk menghakimi itu gitu ya. Bisa disampaikan kepada qadhi. Makanya pentingnya aset wakaf ataupun apa bentuknya itu didaftarkan ke institusi negara agar ketika terjadi permasalahan ada pihak yang bisa mengambil keputusan atas hal tersebut. Gitu. Oke, pertanyaan kedua. Ada nggak sih roadmap wakaf atau zakat Indonesia? Ada nggak? Ada ya. Ada. Bulan Maret kemarin kalau saya nggak salah itu KNKS yang sekarang sudah jadi KNEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, itu sudah punya blueprint ekonomi syariah Indonesia. Salah satu di dalamnya sudah ada wakaf. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bisa dijelaskan tentang SWF. Nah, ini yang nanya masih ada di sini nih. SWF itu apa? Saya juga nggak paham. Mungkin Pak Putra langsung paham. SWF. Kang Ahmad ini apa ya, Kang Ahmad? SWF itu apa ya? Suku Wafan atau gimana maksudnya? Nggak tahu nih. Kang Ahmad masih di situ? Ya, Pak Putra. Daramang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam, Kang Daramang. Alhamdulillah. SWF itu ini Pak Putra, Sovereign Wealth Fund. Karena beberapa negara kan sekarang negara-negara. Oke, ya. Nah, ini kaitannya dengan wakaf gimana Pak Putra? Oke, kita ke definisi sovereign wealth fund dulu ya, Kang. Masalahnya ini kan yang dijual itu dalam bentuk janji negara atas potensi yang negara miliki ya. Jadi kalau kami sih berpendapat sah-sah saja wakaf bisa digunakan. Nah, itu bagian dari investasi kan, ansih. Jadi memang negara punya potensi dan potensi itu dialokasikan untuk dibiayai dengan model tertentu selama negara menerima konsekuensi yang disyaratkan oleh pendanaan wakaf, maka no problem, Kang. Jadi ini peluang kita juga untuk jual SWF ke Timur Tengah nih besar kalau Indonesia mau ngeluarin SWF. Oke. Last question dari Fajri. Hatur nuhun, udah dikasih kesempatan. Last question ya. Oke, lanjut. Jadi menarik ya kalau kita misalnya sebagai pengelola aset wakaf ya, mungkin individu atau yayasan memulai untuk mengembangkan aset itu misalnya dalam dunia pendidikan. Nah, lihat si TW kayaknya udah going forward nih. Nah, kalau dari Mas Rama kayak gimana tuh membuka channel fundraising sehingga dalam tahapan mengelola aset tadi itu tumbuh, dunia pendidikan juga bisa itu gimana? Ada masukan nggak? Channel kemana? Kan kalau dari LAS dan sinergi itu mungkin bisa ya, tapi ada masukan nggak untuk biar bisa terus berkembang gitu pengelolaannya? Pak Putra, monggo. Siap. Jadi wakaf dalam bentuk apapun, yakinlah pendanaannya itu punya potensi karena
perlu dilakukan oleh para fundraiser, baik itu zakat, fundraiser wakaf, itu adalah mempertemukan antara dua kebutuhan. Selama kita, karena di mana ada dua kebutuhan yang bertemu, maka terjadilah transaksi. Gitu. Nah, peluang untuk wakaf ini sangat besar, karena kita lihat sudah tumbuhlah kesadaran umat Islam di Indonesia, khususnya orang-orang yang memang memiliki komitmen keislaman tinggi, itu punya legacy selama hidup gitu ya. Jadi hidup ini harus punya legacy lah. Apa sih yang mau ditinggalkan setelah hidup gitu ya di dunia? Apa sih yang kita ingin punya sesuatu yang sesuatu itu bisa terus memberikan manfaat, baik itu secara ekonomi maupun secara dampak sosial ataupun secara impact ya, dampak tadi maksud saya, selama kalau kita sudah meninggal gitu ya, dan itu terus mengalir terus, artinya orang sudah mulai aware tentang kebutuhan untuk punya legacy. Dan sebenarnya orang Indonesia ini sudah terkenal dermawan gitu ya, survei internasional juga sudah menyebutkan the most generous people in the world, salah satunya adalah Indonesia. Itu juga bukti kenapa di jalanan kita juga masih banyak para pengemis, karena apa? Karena masih ada yang ngasih, masih banyak yang ngasih di jalanan, artinya orang banyak turun di jalanan. Artinya ketika sudah mulai ada kebutuhan, ada orang untuk punya legacy, maka disitulah peluang wakaf itu tampil. Dalam bentuk apapun, bentuk pendidikan, bentuk ekonomi, bentuk sosial, dia akan menemukan orang-orang yang memang akan punya kebutuhan akan legacy. Jadi peluangnya besar Mas, insya Allah. Karena orang, mungkin yang di grup kita ini aja, ketika saya tanya, apa yang kita inginkan ketika kita punya legacy, ketika nanti kita mati, pasti semua punya legacy. Dan legacy itu biasanya jawabannya adalah dengan berwakaf. Terima kasih Pak Putra, jazakallah khair. Ini pemirsa yang hadir udah berkurang. Tuh, ini ada lagi satu pertanyaan nih. Mana yang secara kapasitas negara sebaliknya didorong lebih kencang, wakaf, infak, atau zakat? Ini quick question aja Pak Putra. Semuanya punya potensi dan semuanya punya semuanya punya potensi dan semuanya punya tujuan masing-masing gitu ya. Oke. Ini sepertinya memang waktu namanya belajar ya, menemukan kesenangannya tuh belakangan gitu. Ini kayaknya butuh sesi ketemu lagi ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Sebenarnya tadi mau dengar testimoni dari TW sendiri gitu ya terhadap pengelolaan. Cuman kayaknya emang lagi sibuk. Dia hadir mendengar tapi ngomongnya ke sebelah ya. Dia ada pikon lain gitu. Jadi saya sangat senang dengan pertemuan malam ini. Terima kasih juga buat Pak Putra yang sudah share banyak hal. Dia ilmunya sangat bermanfaat dan mudah-mudahan Pak Putra dapat keberkahan dari ilmu yang disampaikannya di malam hari ini. Gitu ya. Waktu sebentar tidak cukup. Amin, amin. Gitu ya. Saya terpaksa harus mengakhiri sesinya nih. Sesi malam ini ya. Tadi bukan berarti kita nggak ada lagi. Nanti mudah-mudahan kalau nggak minggu depannya lagi kita adakan lagi di waktu yang lebih tepat lah dan bisa lebih lama gitu. Terakhir sebelum saya tutup, ada yang mau menyapa Pak Putra dulu? Amin, insya Allah. Saya pengen tutup dengan semua menampilkan wajahnya biar saya bisa screenshot. Rama lagi nyetir nggak bisa nampilin muka. Putus-putus Kang. Siapa itu? Oh Kang Punten lagi nyetir nggak bisa ngeliatin muka. Oh iya, nggak apa-apa Kang. Tak kunaon Kang, tunuhun. Mister. Sebentar ya, saya ambil screenshotnya dulu ya, sebentar. Sebentar ya, sambil senyum terbaik di malam hari ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini ada nih, sedikit nih. Hilang TW. Masya Allah. Tunggu. Makin ganteng gini, Kang. Jateng satu katanya ya? Alhamdulillah. Masalah lagi nyetir kemana, Kang? Hah? Mau pulang atau?
Lagi ke Bandung nih, Mak. Udah perlu Oh, dulu. selalu hati-hati ya. Malam ya. Ya, Nyetir ya. malam-malam. Nuhun ilmunya, Mas Putra. Mudah-mudahan berkah ilmunya buat semuanya. Kenuhun Kang, sami-sami. Oke. Ya, Eh, thank you Om Rama, makasih banyak Ya, kesempatannya. terima kasih ya. Sudah hadir, Mas Agri juga sudah hadir. Saya ini Mas Fajri dari Jambi, TW. Maiko juga Ketua Partai Teknik Elektro 99 sudah hadir menyempatkan diri. Mas Ahmad Mardiansa yang tadi sambil nyuapin anaknya. Ibu Citra, terima kasih sudah hadir. Pak Nofri, tetangga saya, terima kasih menyempatkan diri hadir di sesi ini. Ibu Ingga di Jati Asih, salam buat keluarga di sana. Ibu Siska yang telah hadir juga, dan Iis. Saya tutup pertemuan kita ya, semoga diberkahi ilmu yang disampaikan. Salam sehat buat semua dan jangan lupa kita pastikan untuk berdoa dan mengharap pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, saya tutup. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. mohon maaf semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Om Rama, Om Putra. Selamat Oh ya, nanti rekamannya saya tampilkan di channel YouTube saya ya. Tolong di subscribe, like, and comment. Aduh, Itu tujuannya. Siap, izin live ya. Assalamualaikum. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live. TW ini sibuk bener, TW ini. Luar biasa. Nanti kita adakan lagi minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Nanti saya kabarin teman-teman ya. Ya, saya tutup dulu. Assalamualaikum.